Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau jelasin mengenai perhitungan BOQ ya. Yang pertama ini aku kasih tahu dulu timeline pekerjaan kalian. Untuk mengerjain tugas besar ini kalian cuma dapat waktu 1 bulan ini sampai tanggal 20 Mei. Dan itu juga sudah kepotong libur lebaran. Maka aku harap kalian bisa ngejar di awal untuk menghitung BOQ-nya ini. Ntar aku kasih waktu 1 minggu. Di Senin depan itu aku bikin assignment di Google Classroom kalian. Nah, terus selanjutnya aku mau jelasin cara perhitungan balok. Nah, untuk di sini, ini nanti aku kasih format Excel-nya, jadi kalian bisa ngelanjutin. Di sini aku contohin ada B14 sama B25. Nah, ini karena B14-nya ada dikit ya. Kalau kalian lihat di gambar DD, jadi aku contohin B25 aja. Nah, untuk denah B25 itu, ini untuk denah. Nah, ini B25 itu ada di lantai elevasi 16 atau lantai 4, di paling atas dia. Nah, untuk detailnya, nah ini untuk detail B25-nya. Jadi kalau di sini aku buatnya itu di modelin ada dua. Pertama tulangan memanjangnya, yang A ini, yang ini. Kedua ada tulangan sengkang yang ini. Nah, untuk tulangan sengkang A-nya itu di atas di sini sama di bawah sini. Ini A-nya. Untuk B-nya juga, B-nya ada di sini, di kanan sini sama di sini. Sampai sini. Untuk C-nya itu sebenarnya ada dua. Jadi sengkang ini kan yang ini nih. Ada dua nih. Tekuannya ada dua. C-nya tuh tekuan dari sengkang. Untuk B25 tuh ada dua. Nah, untuk baca gambar kan udah aku jelasin di asistensi sebelumnya. Jadi kita langsung aku ajarin cara ngitungnya aja. Jadi pertama itu kalian, nah aku jelasin dulu untuk pakai Excel-nya itu satu kabel ini, kabel gini untuk satu elevasi. Jadi ini jenis jenis balok B25 di satu elevasi, yaitu elevasi 16. Tapi karena B25 cuma ada di satu elevasi, makanya cuma satu, di duanya nggak ada. Misalnya contoh B14 nih, kan? B14 pada elevasi 4 meter, B14 pada elevasi 8 meter, B14 pada elevasi 12 meter. Terus yang B25 lagi. Ntar kalian buat yang lain juga. Untuk balok itu ada 8 jenis, kalau nggak salah ya. Iya, 8 jenis. Untuk kolom itu ada 4 jenis, terus untuk sleeve itu ada 3 jenis. Itu. Nah, lanjut ya. Untuk ini jadi pertama kalian tulis dulu nih B25 elevasi 16, terus tulangan utama kan. Tulangan utama 6D25. Nah, 6D25 ini dapat dari mana? 6D25 itu dapat dari sini. Ini tulangan atasnya ada 3, tulangan bawahnya ada 3. Jadi 6 kan, 6D25. Nah, ini karena tumpuan sama lapangannya sama, makanya ini kan gambarnya sama nih. Tumpuan sama lapangan. Jadi kalian
enak nih bikinnya, langsung aja 6 di 25. Tapi ntar misalnya tumpuan sama lapangannya beda gambarnya, kayak misalnya contohnya di B2 nih, di B2 kan beda nih, tumpuan sama lapangannya atas sama bawahnya beda. Ya, itu ntar kalian bikin tulangan utamanya di bawahnya sini. Jadi ntar ini bisa kalian customize, kalian ubah-ubah sendiri. Tulangan utama urutannya kalian bisa ubah-ubah sendiri. Fleksibel aja ini. Ntar tambahin aja tulangan utama lagi di bawahnya. Misalnya, jadi misalkan ini gini, yang atasnya ada 13, terus yang ini ada 5. Berarti ntar tulangan yang sama dari ujung sampai ujung kan yang 5-nya. Jadi kalian buat dulu di awalnya nih. 5 D25 gitu. Terus ntar di bawahnya bikin lagi tulangan utama untuk tumpuan. Itu berarti kan 13 dikurangi 5. 13 kurangi 5 berarti 8 kan. Nah, berarti 8 D25 itu. Nah, untuk terus ntar tulangan bawahnya juga, tulangan bawahnya kan ini paling sedikit 5 juga kan. 5 berarti ntar sorry. Berarti ntar tulangan utama yang atas ini kan di atasnya 5 yang sama. Yang bawahnya 5 juga. Berarti ntar langsung 10. 10 D25 gitu. Terus ntar kalian buat lagi tulangan untuk tulangan tambahan atau tulangan ekstra gitu. Tulangan tambahan tumpuan itu kalian tambah 8. Kan tadi 13, terus kalian bikin lagi tulangan utama tambahan untuk lapangan. Itu kan tadi udah 5, berarti 10 kurang 5 tambah 5 lagi kayak gitu. Tapi untuk jaraknya itu hanya itu yang tulan tambahan tadi sesuai ini tumpuan lapangan. Jadi kalau lapangan kan setengah dari L kan. Terus tumpuan berarti 1/4 tambah 1/4 juga setengah dari L. Nah, aku lanjut. Tadi yang B25 ya. Nah, yang B25 itu kan pertama udah nih, kalian tulis tadi tulang utama 6D25, 6D25 udah tahu dapat dari mana. Terus kalian tulis nih diameternya ada 25. Kan nih, kan di D25 artinya 6 tulangan diameter 25. Kalian tulis diameternya 25, terus A-nya nih 800. Ini dalam senti. Aslinya kan 8.000 tapi dalam mili nih. Dalam mili. Nah, untuk balok itu kalian pakainya as to as, jadi langsung aja pakai 8.000 kayak gini untuk perhitungan tulangannya. Tapi kan kalau yang kemarin aku jelasin untuk perhitungan betonnya sama backcasting kan kalian pakainya bentang bersih nih, jadi 8.000 dikurang setengah kolom. Misalnya nanti itu balok anak kayak gini, berarti bentang bersihnya tuh dari permukaan balok B12, misalnya B14 nih, B14 berarti bentang bersihnya tuh dari sini ke sini. Nah, ntar tinggal kalian hitung tuh. Kalau sampai as ini itu berapa tuh? Bentar. Nah, sampai as tuh 2850. Berarti kalau sampai permukaannya berapa? Ini kan soalnya as bangunannya nggak persis di as baloknya. Itu bisa dikalkulasi sendiri. Nah, terus aku lanjut. Ini untuk B25-nya tadi kan A-nya langsung 800. Nah, A-nya ini kan ntar aku gambar dulu. Kan kemarin yang eksistensi sebelumnya, ini misalnya betonnya ya, baloknya. Terus tulangannya itu di kasih warna merah deh. Kemarin kan aku bilang tulangannya itu harus ada bengkokannya kayak gini. Nah, untuk bengkokan tulangan utama itu di balok kolom suluf nggak usah kalian perhatiin. Untuk tulangan utama, tulangan pinggangan nggak usah diperhatiin. Buat kalian biar simple aja, biar cepat ngerjainnya. Yang kalian perhatiin cuma bengkokan di sengkangnya aja. Jadi ntar ini nggak ada nih.
Aduh, sorry. Jadi ntar kalian anggapnya tulangannya lurus aja, tulangan utamanya. Nah, kayak gini. Makanya aku gambarnya tulangan utamanya cuman lurus aja kayak gini. Nah, terus lanjut nih. Berarti A-nya kan dapat nih 800 atau 8.000 mili kan ini. Nah, terus untuk panjangnya ini langsung ke kalkulasi sendiri di Excel-nya. Terus untuk kuantitinya nih. Kuantitinya kan 6 dikali 14. 6 dari mana? 6 itu dari jumlah tulangannya. Nah, jumlah tulangannya kan ada 6. Makanya 6 dikali 14-nya apa? 14 nih jumlah dari B25 di elevasi 16 nih. Nah, B25 itu ada 14. Kalau kalian hitung di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 di bawahnya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya 14 kayak gitu. Nah, udah terus dapat nih 84, terus dapat jumlah panjang. Jumlah panjang nih jumlah panjang tulangan utama untuk B25 di elevasi ini 16. Nah, itu panjangnya ada 672 meter. Nah, untuk beratnya ini yang kayak udah aku jelasin sebelumnya. Jadi pakainya tuh yang berat per meter. Jadi satunya kilogram per meter. Itu ini udah connect ke sini. Otomatis connect ke sini. Aku udah bikin di sini. Nah, gini. Udah connect ke sini B25. 3,85. Ini kan. Nah, sebentar kalian dapat berat per satuan kilo ini. 2.587, berarti 2,6 ton lah kalau dibulatin. Nah, kan ini meter dikali kilogram per meter, jadi dapatnya kilo. Kayak gini. Terus aku lanjut buat sengkang. Untuk sengkangnya itu, ini aku gambar dulu. Misalnya nih ya, contohnya aku buat kayak gini dulu. Contoh aja. Nah, ini itu orang kuning. Nah, ini yang warnain hijau ini. Ini itu namanya selimut beton. Nah, kalau di sini, kalau di gambar itu kan ada tuh. Ntar aku bukain. Di atas itu ada dikasih tahu selimut betonnya. Nah, ini kan ada nih selimut betonnya, beda-beda nih. Cuman kalian ambil aja 40 mili biar kalian gampang. Ini nggak usah ikut ini nggak apa-apa. Biar cepat aja ngerjainnya. Karena ini banyak banget kan. Kasian nih kaliannya ntar kalau yang detail banget. Nah, lanjut yang kan ini ngerjain yang sengkang. Kalian lihat nih. Sengkangnya ternyata tumpuan lapangannya sama nih, beda di jarak, tapi bentuknya sama, bentuk sengkangnya sama kan, cuman 2 kaki doang, nih 2 kaki doang dia. Nah, ntar aku jelasin yang di ini di kolom yang banyak kaki dia, just beda tumpuan sama lapangannya. Nah, pertama itu kalian tulis nih sengkang lapangannya tuh di 10-150 sesuai di sini nih, di 10-150. Terus kalian tulis diameternya berapa, diameternya 10 nih, di 10. Terus A-nya itu, nah A-nya itu 30 dikurang 4 kali 2 dikali 2 itu dari mana? 30-nya itu dari sini. 30-nya itu dari ini.
dari lebarnya kan lapangan nih. Lebarnya kan 300 mili itu, jadi 30 cm. Kan ini satunya senti. Nah, terus nih dikurang 4 dikali 2. 4-nya apa? 4 nih tadi yang sengkangnya sorry. Selimut betonnya tadi. Selimut betonnya tadi kan yang ini kan selimut beton. Selimut beton ini 40 kan tadi kan. 40 mili. Nah, karena di Excel-nya ini satuannya senti, makanya jadinya 4 cm. Nah, 4 dikali 2 karena kanan kiri nih. Ini, ini sama ini, kanan kiri. Kan pakai, yang A tuh yang lebarnya dulu kan. Nah, terus dikali 2, kenapa dikali 2? Kan tadi atas bawah A-nya tuh yang ini sama yang di bawah sini. Gitu. Terus lanjut, yang B. Yang B itu, nih. Yang B-nya itu 70 dikurang 4 dikali 2 dikali 2. Bedanya di 70 sama 30-nya. Jadi karena yang B itu kan yang tingginya. Yang tingginya kan 700 nih. Makanya di sini jadi senti, jadi 70. Dikurang 4, 4-nya selimut betonnya yang atas bawah. Dikali 2 kan, atas bawah terus dikali 2 lagi karena B-nya itu kan kanan sama kiri. Gitu. Ini B-nya kan kanan sama kiri. Nah, terus kalian ke kalkulasi terus C-nya. C-nya itu 2 kali 6. 2 itu karena tadi gue bilang nih tekuannya tuh ada 2, tekuan sengkangnya ini ada 2 kan. Nih, 1, 2, ada 2. Cuman di sini gue gambarin cuma 1, cuman sebenarnya 2. Nah, itu 2 dikali 6. 6 itu apa? 6 itu rumusnya 6D, tekuannya kan 6D. 6 dikali diameternya. Diameter kan 10, 6 kali 10, 60. Tapi kan itu satuannya mili. Kalau ini kan satuannya senti, jadi 2 kali 6. 12 jadinya. Kayak gitu. Terus panjangnya ini otomatis kekalkulasi sendiri. Nih, tambahan dari ini. Nah, terus masuk di quantity. Nah, quantity ini 7.300 dapat dari mana? 7.300 itu dapat dari bentang bersihnya. Bentang bersihnya itu berarti kan gini. Ntar aku hapus dulu ini. Kan ini tadi aku bilang kan 8.000 yang ini as ke as. Cuman kalau bentang bersih itu kan dari permukaan kolam ke permukaan kolam. Berarti kan untuk L-nya bersihnya 8.000 dikurang ini kolomnya ini itu 700 kali 700. Jadi kan setengahnya 350 dikurang 350 kan. Makanya jadi 7.300 kayak gitu. Mili satuannya. Nah, untuk ngitung yang kuantiti ini satunya harus mili karena dia dibacanya 150 kan. Jarak antar sengkangnya. Nah, terus kan ini ngitung lapangan. Lapangan kan rumusnya setengah L nih, aku gambar dulu ya. Misalnya ini balok nih. Balok. Ini ada kolom. Sorry, gambarnya jelek misalnya. Gambar pakai mouse susah. Nah, ini. Nah, ini kan 1/4. Ini setengah. Ini 1/4. Ini tumpuan. Ini lapangan. Ini tumpuan. Nah, untuk yang lapangan kan berarti tinggal dibagi 2 nih. Dibagi 2. Makanya nih 7.300 itu kan bentang bersihnya dibagi 2. Terus dibagi lagi sama jarak antar sengkang.
Jarak antar sengkangnya itu kan 150, makanya dibagi 150. Terus dikali 14, 14 ini jumlah B25 di lantai 16 tadi. Kan ada 14. Ini 14, makanya dikali 14. Terus lanjut di jumlah panjangnya, ini masuk ke kalkulasi sendiri kayak tadi, sama masih rumusnya. Sini juga otomatis ke connect ke atas, keambil yang punyanya diameter 10, terus kalian dapat berat per satuan kilonya. Terus untuk yang tumpuan ini sama untuk bagian lapangan, karena dia kan bentuknya sengkangnya sama tadi. Nih, bentuk sengkangnya sama, makanya perhitungan ABC-nya sama. Untuk ABC-nya ini notasi aja ya, jadi kalian mau ubah IJK kah, terserah kalian, nggak apa-apa. Nah, terus ntar ini ke kalkulasi sendiri nih. Bedanya cuman di sini. Bentar. Oh, ini salah nih. Harusnya 70. Nah, kayak gini. Nah, terus bedanya tuh cuman di kuantitinya doang. Kuantitinya tuh, nah ini kan 7.300 dibagi 2. Loh, kenapa dibagi 2? Padahal kan tumpuan nih, tumpuan kan seperempat. Nah, kan tumpuan itu kan seperempat di kiri. Bentar. Seperempat di sini, sama seperempat di kanan sini kan. Nah, seperempat sama seperempat berapa? 2/4. 2/4 itu berarti kan setengah. Berarti sama aja. Dibagi 2 jadinya. Makanya dibagi 2 ini kan. Terus dibagi sama 100 karena sengkang tumpuannya itu 100 nih. Nih, sengkang tengahnya 100. Nih kalau kalian lihat nih. Tumpuannya tuh 100 sengkangnya tuh. Jarak antar sengkangnya 100. Nah, terus ininya langsung ke kalkulasi sendiri nih. Kayak gitu. Terus lanjut lagi ke tulangan pinggangan. Tulangan pinggangan ini tuh yang mana? Tulangan pinggangan tuh yang ini nih. Yang pas asistensi kemarin kan belum ada contoh tulangan pinggangannya. Nah, ini tulangan pinggangan nih ya, yang ada 4. Nih. Biasanya untuk tulangan pinggangannya tuh sama. Lapangan sama tumpahnya sama. Nah, ini kan 4/10 tulangan pinggangan. Nah, untuk panjangnya tulangan pinggangan itu pasti sama tulang utama. Dan nggak usah kalian perhatiin bengkokannya kayak tulang utama tadi. Jadi tulangnya dianggap lurus kayak gini, kayak A gini. Makanya ini sama-sama 800 nih. Tulang utama sama tulang pinggangan sama, walaupun diameternya beda. Tulang pinggangan kan diameternya ini 4/10 kan. Ini 4/10 di sini di D. Terus untuk kuantitinya itu nih, untuk kuantiti 4 dikali 14. 4 karena jumlah tulang pinggangnya ada 4, terus dikali 14 karena jumlah B25 di elevasi 16 itu ada 14 tadi. Sini langsung ke kalkulasi sendiri. Sama kayak tadi. Sementara output dari tabel yang kalian buat ini, itu ini. Kalian dapat jumlah total besi tulangan D25, diameter 25 itu dapat segini. 2,587 ton. Terus untuk yang total besi tulangan D10-nya dapat 1,221 ton ini. Segitu kalian dapatnya. Sebenarnya kalau kalian bisa pakai Excel ini bakalan mudah dan cepat dan pasti presisi. Ntar misalnya yang susah tuh bikin ininya aja kan, yang ribet yang lama tuh bikin ininya kan. Cuman kalau untuk balok gini kan tipikal, lebih ke tipikal kan, sama. Jadi ini nggak usah banyak dirubah-rubah gitu. Nah, terus aku lanjut buat jelasin yang kolom. Ini aku hapus dulu.
Kalau kalian ada pertanyaan, bisa tanya langsung di grup atau PC aku nggak apa-apa. Untuk asistensinya itu masih sesuai kelas kalian masing-masing. Cuman mungkin nanti ada asistensi tambahan di tiap minggunya buat aku sekalian cek progres sama kalian tanya-tanya aja. Nah, ini untuk perhitungan kolomnya. Bentar, untuk kolom ini. Nih, untuk kolomnya, contohin kolom K1 nih. Sini kolomnya ada 4 jenis. K1, K2, K3, sama K6 gitu. Nah, untuk di denah itu kan K1 nggak kelihatan tuh, tapi sebenarnya ada. Jadi di sini K1-nya. Nih, yang nggak ada notasinya ini K1. Kalau kalian Ctrl F, tulis K1 gitu, nah muncul kan K1. Itu jumlahnya ada, K1 ada berapa jumlahnya? Sini nih. Ada 16 jumlahnya K1. Nah, jadi awalnya aku jelasin. Ini aku jelasin detailnya dulu. Nah, ini beda sama yang tadi. Jadi kalau untuk kolom itu tulangannya muter, nggak atas bawah, kayak balok. Nah, tadi kan sengkangnya cuma 2 kaki. Kalau ini kan banyak nih kakinya. Nah, itu aku gambarnya di Excel-nya. Jadi kayak gini. Ini sama, ini tulang utamanya yang muter itu. Terus ini sengkangnya, sengkang yang paling luar. Paling luar tuh berarti yang ini nih. Nah, yang ini. Terus yang ini itu sengkang tambahannya. Nih, yang kayak gini. Kayak gini nih. Nih yang horizontal juga kayak gini. Nah, untuk yang tumbuhan itu kan sengkang tambahannya itu ada 6 nih kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Untuk lapangannya cuma ada 2, 1, 2. Itu. Nah, sama kayak kerjainnya tadi. Kalau untuk kolom kan pasti as to as kan. Mau yang ngitung apa namanya? Backcasting, terus cornya juga betonnya sama tulangannya sama-sama as to as semua. Nah, ini pertama kan kalian tulis dulu nih. K1 elevasi 0 sampai 4. Nah, kalau di kolom itu nulisnya elevasinya ada 2 kan, kolom ini horizontal vertikal nih. Jadi dari 0 sampai 4 meter. Kalau tadi kan cuma di satu elevasi doang. Kalau untuk balok sama seluruh juga sama. Nah, untuk tulangan utama nih, kalian tulis nih tulangan utama 26D25. Nih, tulangan utama ini kan terangannya nih. Tulangan 26D25. Ini sama nih, tulangan sama tumpuan sama lapangannya sama tulangannya. Kalian tulis tulangan utamanya 26D25, terus diameter tulangannya itu 25. Nih, kalian tulis di sini, terus A-nya 400 cm. Itu karena tinggi antar lantainya itu 4 meter. 4 meter kan berarti 4.000 mili atau 400 cm itu. Terus ntar panjangnya itu otomatis ke kalkulasi sendiri. Nah, untuk kuantitinya ini gini. 26 itu jumlahnya tadi kan 26 di 25 berarti 26 lonjor tulangan. Berarti 26 dikali 16 tadi yang aku bilang jumlah K1-nya ada 16. Terus jumlah panjangnya tinggal dikaliin sama kayak tadi. Juga masih sama, connect langsung ke sebelah sini. Nih. Untuk yang 25 kan, yang per meter. Terus ini kalian dapat berat persatuan kilonya. Terus lanjut kalian nyari sengkang.
Sengkangnya itu pertama ada sengkang lapangan. Nah ini kalau di sengkang ini kan ada dua nih. Ada nomor 2 sama nomor 3. Pokoknya ada dua. Yang ini juga ada nomor 4 sama nomor 5. Itu bedanya apa? Bedanya yang pertama itu, yang ini, itu untuk ngitung sengkang yang ini. Yang paling luar nih, utamanya ini. Terus yang bawahnya ini, untuk ngitung sengkang yang tambahan. Yang ini. Kayak gitu. Jadi, pertama kalian tulis nih. Kan kalian ngitung yang sengkang yang utamanya ini. Kalian tulis diameternya. Kan ini untuk sengkang lapangan yang pertama ya. Lapangan nih. D10 150 kalian tulis nih. Sengkang lapangan D10 150. Terus kalian tulis diameternya, diameter 10. Terus A-nya sama kayak tadi. 70 karena lebarnya 70. Ini lebarnya kan 700 nih kan, 7 mili. Nih dari sini 700. Itu jadi 70 cm, terus dikurang sama selimut betonnya tadi. Selimut betonnya kan 40 tadi. 40 kali 2 karena kanan kiri. Yang ini selimut beton. Ini selimut beton. Dikurang kanan kiri selimut beton. Terus dikali 2 karena kan atas bawah nih. A-nya kan atas bawah sama kayak tadi. Sebenarnya nih Excel-nya itu sama aja, cuman dimodifikasi sedikit. Makanya kan tadi aku bilang kan adjustable si Excel-nya. Jadi kalian bisa buat di bawah-bawahnya lagi. Kayak gini kan gak ada tulang pinggangannya, jadi tulang pinggangnya tadi dihapus, terus sengkangnya ditambah lagi di bawahnya. Bisa dikastomasi lah Excel-nya ini. Yang penting kan udah ada rangkanya ini kan. Nah, terus kalian ini kan ini tadi udah nih sama aja rumusnya kayak yang balok. Terus lanjut di B. Yang B-nya sama nih rumusnya 70 dikurang 4 dikali 2 karena ukuran kolomnya kan 700 kali 700 jadi sama. Terus lanjut di sini di apa namanya, di tekuannya yang C ini tekuannya yang ini. Nah, tekuannya ini kan 2 dikali 6 dikali 1. Sebenarnya satunya nggak usah kan tadi kan rumusnya 6D kan, D-nya kan 10 kan mili. Nah di sini saya senti, jadi dikali 1. Mau dikasih mau enggak apa-apa, saya nggak usah ya, nggak usah dikasih. Nah, terus ini langsung ke kalkulasi sendiri. Kuantitinya, nah ini kuantitinya sama 4.000 juga. Karena kan tadi aku bilang, kalau penulangan kolom tuh as to as. Pokoknya 4.000 dibagi 2. Karena lapangan tadi kan, lapangan dibagi 2, terus dibagi lagi 150. Cara sengkangnya nih, 150. Terus dikali 16 jumlah dari kolomnya. Terus ini langsung ke kalkulasi langsung otomatis. Terus bawahnya nih. Nah, di 10 sama kan. Sengkangnya pakai diameter 10 semua. Terus nah ini kan rumusnya 70 dikurang 4 kali 2. Nggak ada kali 2 lagi. Nah, karena ini kan tulangan sengkang tambahnya cuma satu gini toh kan. Jadi nggak muter gini. Nih nggak muter gini. Jadi cuma satu gini tok kan. Makanya dia nggak dikali 2, kecuali tulangannya tuh muter. Kan ada tuh sengkang tambahnya juga muter. Cuman yang case kalian ini sengkangnya nggak muter, jadi cuman satu doang gini aja. Nah, makanya rumusnya kayak gini, 70 dikurang 4 dikali 2 gitu. Terus C-nya tekuannya sama kayak tadi rumusnya, 2 dikali 6. Terus untuk ininya sama kayak atasnya. Cuman ini dikali 2, lapangannya ada dikali 2-nya nih. Kenapa? Karena kan untuk lapangan nih, sengkang tambahnya kan ada 2. Nih ada 2, 1,
2. Makanya dikali 2. Ini dikali 2. Di sininya dikali 2 nih. Nah, terus untuk ininya sama persis. Langsung ke kalkulasi sendiri. Nah, untuk yang tumpuannya sama kayak yang lapangan, sama persis. Cuman bedanya tuh di kuantitinya doang. Kuantitinya nih yang aku jelasin tadi dibagi 2 karena kan tumpuan 1/4 tambah 1/4 2/4 sama aja setengah. Makanya dibagi 2 terus dibagi 100 karena ini jaraknya 100. Dikali 16 jumlah dari kolomnya. Terus bawahnya ini bedanya lagi itu di kuantitinya sengkang tambahan. Itu dikali 6 karena yang tumpuan kan sengkang tambahannya ada 6 nih. Ini 1 2 3 4 5 6. Tuh ada 6. Itu. Terus dikali 6 dikali 16 dari jumlah kolomnya. Nah, terus ininya langsung ke kalkulasi sendiri. Udah sama otomatis. Nah, terus ntar kalian jadi dapatnya ini maksudnya tulangan besar nih atau D25. Maksudnya besar kecil tuh itu. Ini D10. Ini kan. Jadi ntar kalian dapatnya kayak gini. Untuk tulangan ini dapat segini. 6.400 kilo untuk tulang di 25-nya totalnya, terus total besi tulangan di 10-nya dapat 1.900 untuk K1 di elevasi 0 sampai 4 ini. Berarti di lantai 1 nih. Gitu. Dan kalian bisa juga lihat nih K3-nya. Di sini yang gue contohin K1 sama K3. Ntar kalian cari sendiri yang K butuh. K2 sama K6. Gitu. Terus aku jelasin ini ya. Oh ya, ini kan aku jelasinnya agak cepet nih. Misalnya kalian merasa kecepatan, ntar bisa diulang lagi. Ntar aku upload lewat Drive atau lewat YouTube. Ntar. Terus aku jelasin ini untuk footplate. Nah, untuk footplate-nya itu ini untuk footplate-nya ini kan sebenarnya kan ini banyak nih tulangannya nih. Kan D10 100 berarti 3.000 dibagi 100 itu berapa tuh? Ada 30 tulangan nih. Sampai ujung sana ada 30 tulangan. Nah, kan itu setiap tulangan tuh beda-beda panjangnya. Jadi yang ujung sini tuh lebih pendek. Yang di sini nih, yang tengah-tengah sini lebih panjang karena kan bentuknya gini nih. Nah, makanya yang di tengah-tengah dia jangkauannya lebih panjang tulangannya. Yang di sini pendek lagi. Cuman buat biar kalian mudahnya ngitungnya, kalian asumsikan aja langsung pakai panjang ini. Nah, pakai panjang ini. Berarti 3.000 panjangnya semuanya nih. Kalian tabrak sama semua aja buat biar mensimplifikasinya. Terus kalian tambah sama tekuannya nih. Nah, kalau yang ini tekuannya diperhatiin. Nah, tekuannya itu kan 6D kan. Terus ini kan pakai nah yang atas ini pakai D10, yang bawah pakai D16 nih. Jangan salah kalian. Oh, yang atas nih berarti kalian pakai D10 berarti tinggal ditambah ini. Ditambah kan ini 3.000. Nah, kalian hitung tekuannya dulu. 6D berarti 6 kali 10 kan 60 dikali 2
Karena kan ini kanan sama kiri. Kali 2 berarti berapa tuh? 120 kan. Itu berarti ntar panjangnya per satu ini, panjangnya gini. Ini kan dianggap pakai lurusnya tadi kan. Jadi lurusnya ini 3000 ini ditambah sama 2 tentuan kanan kiri. Berarti tambah 3000 kan. Tambah 3000 jadinya 3120. Kayak gitu. Kalau yang bawah berarti kan tinggal 3000 ditambah ini 6 dikali 16 kan, karena D-nya 16 terus dikali 2 gitu, gampang aja. Itu aja dulu. Terus nah, untuk platnya ini ntar aku jelasin di asistensi tambahan ntar. Mungkin hari Rabu aku jelasin. Sama tangganya juga, karena tangganya ini ada yang belum lengkap, kurang panjang tangganya. Sementara kalian kerjain ini, kalian kerjain balok, kolom, sleeve, itu kalian kerjain sama footplate tadi. Jadi ada 4 itu kalian kerjain dulu. Nah, untuk footplate-nya itu kalau kalian lihat di sini, di mana ya? Nah, ini di bagian pekerjaan tanah dan fondasi, itu kan pekerjaan fondasi include sama kolom pedestal. Kolom pedestal itu yang mana? Kolom pedestal itu yang ini. Ntar, mana footplate-nya? Nah, ini. Kolom pedestal itu ini. Dari titik 00, titik 00 itu yang ini. Ini 00. Muka tanah basement ini 00 sampai sini. Nah, ini kolom pedestal nih. Pedestal. Nah, untuk pengerjaannya itu sama kayak kolom tadi persis. Cuman untuk tulangannya itu kan di detail nggak ada. Karena ini di gambarnya tuh pedestalnya dianggap kolom. Ini kan dianggap kolom. Jadi kalian penulangannya tinggal kalian lihat nih. Di footplate ini, misalnya footplate berapa nih? Contohin. Misalnya ini footplate F2 ya. F2 itu di atasnya kolom berapa? Kalian bisa lihat tuh. F2. Nih, F2 lihat. Ini kan F2 nih. Ini footplate F2 di atasnya kolom K1 kan. Kalian acuannya yang lantai satunya ya. Nah, K1. Jadi kalian ngitung kolom pedestalnya tadi pakai tulangan K1 kayak gitu. Untuk F2 nih K1 semua. Kan tempatnya di sini F2. Terus untuk F3 sama F4-nya itu, F4 itu pakai kolom K6 nih. Nih F4 itu pakai kolom K6, tulangan K6, terus yang F3-nya ini kalian pakai kolom K3. Detail kolom K3 gitu. Nah, untuk asistensi tambahannya ntar ku infoin di grup. Mungkin hari Rabu asistensi tambahannya. Bareng kelas-kelas lain juga yang aku asdosin. Terus untuk asistensi kelasnya tetap sama kelas kalian masing-masing. Hari apanya itu. Ntar kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya di grup atau chat aku di luar jadwal asistensi, nggak apa-apa. Chat aja. Oke, untuk penjelasannya sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.